Hadis pertama, hadis dari Aisyah, hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan At-Tirmidzi. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dawri wa antumaz zafar wa qutayyafa. Kata Aisyah, Rasulullah memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di setiap kampung dan agar dibersihkan masjid-masjid dan diwangikan masjid-masjid. Ini satu hadis ya. Pertama, Nabi memerintahkan, kata Aisyah, hendaklah dibangun masjid-masjid di setiap kampung. Memang begitu perintahnya. Jadi kalau dibangun kampung, ada komplek, bangun langsung masjid di sana, supaya orang tidak punya alasan untuk salat di rumah. Oh, kalau masalah jauh dari rumah, orang banyak alasan datang tadi. Ini seperti ada alasan hujan, mati lampu, ada. Tapi kalau masalah dari rumahnya, tidak ada alasan datang masjid. Karena ada sebuah kaidah, laki-laki kalau tidak salat di masjid bakar rumahnya. Kata Nabi, kalau ada laki-laki nak ke masjid salat, bakar rumahnya. Kalau perempuan boleh datang ke masjid, ada keringanan. Tapi kalau laki-laki ada keringanan yang ada urusannya, kecuali dia safar atau sakit. Nah, itulah alasannya dibangun masjid di setiap kampung, di setiap komplek, di setiap pemukiman. Jadi tidak perlu lagi sih. Saya pernah dulu di komplek saya mau bangun masjid, itu minta izin pulang ke masjid-masjid sebelah. Apa alasannya? Ya, harus minta izin pulang ke masjid sebelah. Nabi suruh bangun masjid di setiap kampung. Walaupun ada masjid jami namanya. Masjid jami itu masjid yang dipakai untuk Jumat. Jadi begini, sebenarnya musala itu tidak ada. Apa yang kita sebut musala itulah masjid. Cuma kita terbiasa saja, yang tidak ada Jumat disebut musala, yang ada Jumat disebut masjid. Padahal semuanya masjid. Apa itu masjid? Satu, milik publik, bukan milik pribadi. Jadi kalau ada musala dibangun, itu milik pribadi, tanah-tanah pribadi, yang bangun pribadi, milik pribadi, sertifikat pribadi, itu tidak masjid. Karena syarat masjid itu dia milik publik, tidak bisa diwariskan. Satu. Yang kedua, ada bangunan, walaupun semi permanen, walaupun tiang-tiang saja, tapi ada bangunan. Jadi lapangan terbuka itu tidak masjid, tidak ada bangunan. Yang ketiga, ada syarat 5 waktu berjamaah di sana. Bila ketiga syarat ini ada, maka itu masjid. Nah, Jumat atau tidak itu tidak menjadi syarat masjid. Karena Jumat bisa di hotel, bisa. Misalnya ada seminar di hotel hari Jumat, jumlahnya ada 12 laki-laki, sudah sholat Jumat di hotel khutbah, boleh. Sholat Jumat itu bisa di hujan, bisa di gunung, bisa di laut. Karena sholat Jumat itu yang penting di waktu apa? Zuhur hari Jumat ada jamaahnya 12 laki-laki minimal dalam hamba. Jadi tidak ada hubungan masjid itu dengan Jumat. Cuman ada namanya masjid jami'. Yang di sana ada Jumat, ada namanya masjid jami'. Yang tidak ada masjid saja. Karena itu kalau Bapak Ibu masuk musala, tetap salat tahiyatul masjid. Karena itu masjid namanya. Cuma kita ada yang menamakan musala. Karena kata Nabi, bangunlah masjid-masjid di setiap kampung. Jadi kalau dibangun komplek, langsung bangun masjid di sana. Ya.
Karena tidak ada masjid. Ini menunjukkan pentingnya keberadaan masjid ya bagi semua umat Islam, karena umat Islam tidak diperbolehkan salat sendiri-sendiri, mereka harus berjamaah. Nah, jamaah itu di masjid. Nah, kalau masjidnya jauh, nah, ini ada alasan orang ke masjid. Satu ya, jadi setiap kampung bangun masjid. Orang itu kalau pergi ke Nusa Tenggara Barat itu Yuwana Mas Haji sih sekali juga. Itu maka disebut negeri seribu masjid. Yuwana Mas Haji sih sekali juga isi pulau ya di Nusa Tenggara, di NTB, ya, di Lombok. Di Lombok itu Mas Haji sih sekian meter masjid, sekian meter masjid, sekian meter masjid. Memang begitu harusnya. Ya, sehingga orang tak boleh sholat di rumah, harus semua sholat di masjid. Karena gampang di masjid. Orang kata dulu di komunitas ini mengawal nenek aku itu jam hampir subuh dah berakhir sama saja itu kan jodoh lampu subuh dari kamu. Masa di jauh, colok mana jauh. Akhirnya susah kalau nak gaya itu mungkin tak sakit. Sama saja jauh berjalan kaki, tak tahu masa jadi. Makanya di setiap kampung, di setiap komplek, di setiap permukiman, kata Nabi bangunlah masjid-masjid. Lalu bersihkan masjid. Jadi memang Bapak Ibu pengurus masjid itu harus menganggarkan kebersihan masjid. Karena ini perintah Nabi. Jangan masjid itu tidak nyaman orang ibadah, jangan tidak bersih. Termasuk tempat wudhunya. Jadi Bapak Ibu, anggaran masjid untuk kebersihan itu harus besar. Jangan kebersihan masjid itu diandalkan garis saja yang berhasil. Kalau bisa masjid-masjid itu dibersihkan dengan ada outsourcing-nya, apa namanya itu, proyek tender gitu. Ada cleaning service Pak, ya dikontrak per tahun, diuji, ada diaudit kinerjanya dan sudah cocok diganti. Dan saya termasuk orang yang tidak mendukung kalau imam-imam masjid, garing-garing masjid disuruh membersihkan kamar mandi, toilet itu. Dia imam kita, dia memimpin kita salat, tak layak disuruh membersihkan kotoran kita itu. Mana kita menghormati imam kita? Padahal imam kita itu dan dia membawa kita ke surga. Karena kata Nabi, kata Allah di surah Al-Isra ayat 71, semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya masing-masing. Nah, sekarang imam kita disuruh bersih kotoran kita, kan tak beradab namanya. Makanya pengurus-pengurus masjid kalau bisa itu kebersihan masjid itu tersendiri orangnya. Ya, ada anggarannya. Kan banyak mungkin banyak apa-apa yang mungkin bisa bekerja itu dibayar, atau mungkin di yang janda suruh yang bersihkan masjid nanti dibayar per bulan. Begitu. Jadi ustaz awal cukup, ustaz awal azannya, imamnya, majang ngaji cukup itu kerjanya. Jangan merasa besi itu semuanya. Kalau menyapu yang dalam masih oke lah, masih besi. Nah, kapan kita menghormati imam kita? Nah, jadi masjid itu kata Nabi bersihkan. Dan masjid bersihkan. Jangan biarkan dia kotor. Lalu kasih wewangian. Jadi memang perintah Nabi masjid itu jadi wewangian itu. Maka kalau pergi ke Madinah, Masjid Nabawi atau Masjid Haram itu ada asok perlumpaan namanya. Ada dibakar Pak. Ada sofa itu wangi-wangian, itu kayu kaharu yang dibakar. Nah, sekarang sudah ada bentuk bentuk elektrik ya, tinggal colok listrik itu kan masuk. Memang masjid itu dikasih parfum ya, tapi jangan yang alkohol, parfumnya yang biasa saja, yang alkohol. Cuma kalau Bapak Ibu sujud, karpet itu api baunya. Dan tahan aku sujud dulu. Kenapa? Sesaat aku sujud dulu. Tapi kalau wangi, Bapak Ibu, coba salat misalnya di masjid UPI.
dan nyaman duduk Pak ya. Pak di Masjid Al-Hakim, ya, Masjid Raya, ya, masjid besar Pak, ya, Baitur Rahman, ya, coba Pak sujud di karpet itu, ya kan wangi nyaman sujud lama-lama ya. Itu alasannya kenapa Nabi suruh kasih masjid itu wewangian tatayun namanya. Nama begitu lah aturannya untuk masjid itu. Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Allahu Yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan hadis lain disebutkan ika kanu izamata fi murradul salih. Dulu orang Yahudi dilaknat Allah ketika mati di antara mereka ada orang saleh yang mati, badan ala qabrihi masjidan, dibangunlah di atas kuburannya itu masjid. Nah, jadi ketentuan di sini Allah melarang kuburan itu dibangun masjid. Dilaknat Allah. Ada orang saleh, buya, ustaz, kiai, buangku mati. Aku dikubur Mas Haji, itu dikunjungi sama-sama salat di masjid itu, dilaknat Allah. Allah sebut. Ya. Ini orang tua mati, itu orang saleh. Lalu dibangun Mas Haji di kuburannya itu. Dibikin bangunan di Mas Haji itu. Aku pulang sembahyang di situ, berdoa di situ. Kata Nabi dilaknat Allah. Hadisnya begini ya. Kecuali kuburan itu di luar masjid. Misalnya tuh Mas Haji di luar tembok dibangun kuburan itu, baru kuburan apa? Atau kuburan apa? Tapi dalam area masjid tidak boleh. Masjid Nabawi Ustaz, ada kuburan Nabi dalam masjid. Itu kuburan Nabi itu bukan di dalam masjid. Kuburan Nabi itu dulu di luar masjid dalam kamar Aisyah. Jadi kuburan Nabi itu kamar Aisyah. Nabi itu sakit di kamar Aisyah, mati di kamar Aisyah, dimandikan di kamar Aisyah, disalatkan di kamar Aisyah, dimakamkan di kamar Aisyah. Jadi makam Nabi itu bukan masjid, kamar Nabi dan Aisyah. Jadi memang Aisyah itu luar biasa ya. Nabi memilih mati di kamar ini. Dan karena di kamar Aisyah itu banyak burung wahyu, maka ini Nabi dapat wahyu dulu. Jadi Aisyah itu ketika Nabi wafat, usia Aisyah itu 17 tahun. Dua Nabi mati usianya 17 tahun. Aisyah itu meninggal dunia usia 71 tahun. Berarti ada 54 tahun dia tinggal tidur di kamar yang dalam kamar itu makam suaminya. Kali itu kita nanti apa pun bukan di kamar itu lalu di kamar itu. Aisyah kan itu puluhan tahun dia tidur di kamar yang dalam kamar itu ada makam Nabi. Tapi karena perluasan Masjid Nabawi, maka kamar Aisyah itu masuk. Kemudian area masjid karena perluasan. Jadi bukan Nabi mati lalu dibangun masalah di situ dah itu. Yang dilarang itu ada orang mati, di orang saleh, orang hebat, orang sahabat, ulama, mati, di kuburan itu berdiri masalah ini. Maka dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Syirik itu kalau nanti berdoa di kuburan itu. Tapi membangun kuburan itu sebagai masjid itu dilaknat. Kalau syirik itu kalau ibadahnya di sana. Iyalah, kalau syirik itu kan dalam ibadah.
menyembah sesuatu selain Allah atau menjadikan tandingan bagi Allah. Tapi kalau membangun kuabah masjid di kuburan orang, itu dilaknat Allah. Baitul Rahmah itu ada banyak orang yang tak mau lagi sholat di masjid Baitul Rahmah, karena di depan masjid itu ada kuburan Pak Amran. Pak Amran kubur di rumah sakit itu kan Pak. Dia biar masjid. Ya. Nah kalau di situ tidak apa-apa. Kalau tidak masjid, yang tidak boleh itu tidak masjid, tidak boleh. Tapi kan dia luar masjid. Tapi sebagian orang tidak mau sholat lagi di sana, maka katanya ada kuburan di depan itu. Ya itu tidak ada masalah, boleh. Ya. Nanti kalau ada yang mati itu kuburkan di depan masjid, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ada kuburan orang saleh, lalu dibangun masjid di sana, lalu kita datang berkunjung ke sana, beribadah di sana. Dilaknat Allah perbuatan itu. Ya. Lalu hadis berikutnya dari Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'a bi rajulin farabatuhu bi sayyi sariyati min sawari al-masjid. Jadi Abu Hurairah bercerita, Nabi pernah mengirim tentara untuk satu peperangan. Lalu mereka pulang membawa tawanan perang. Dulu kalau perang, yang kalah itu ada tawanan dari tawanan yang jadi berbudak itu. Nah tawanan-tawanan perang ini kemudian mereka diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Jadi tawanan perang pasti orang kafir. Kalau Muslim dia beriman, dia tidak boleh ditawan. Yang tawanan perang pasti non-Muslim, itu pasti. Karena konsekuensi tawanan perang nanti dia menjadi budak. Kalau saudara seiman tidak boleh diperbudak, tidak sah, tidak boleh jadi budak. Tapi kalau orang kafir boleh, kalau dia tidak mau masuk Islam, boleh diperbudak. Itu artinya tawanan perang ini dalam masjid, diikat dalam masjid dengan kawanan. Nah disitulah dipahami orang non-Muslim boleh masuk masjid kecuali masjid haram. Kalau masjid haram tidak boleh. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya non-Muslim, dia masuk masjid, dibolehkan. Buktinya di tawanan para non-Muslim ada dalam masjid, diikat dalam masjid. Nah, yang pasti dilarang itu kalau masuk masjid haram. Dulu waktu Obama di Indonesia, Obama dan istrinya, itu masuk masjid Istiqlal kan? Masuk ya? Boleh. Jadi nanti kalau ada misalnya Pak ketua partai Kristen, itu lagi bantuan ke Mas Adi, Pak, masuk Mas Adi nggak apa-apa. Nah kalau gitu, tapi saya sarankan tidak usah masuk. Kalau ditanya boleh tidak orang non-Muslim masuk masjid, boleh. Itu buktinya tawanan perang di masa Nabi diikat dalam masjid, dan semua tawanan perang pasti tidak Islam, kafir. Kalau kafir tidak boleh jadi tawanan perang. Kita berperang dengan orang kafir, dengan orang sesama Islam tidak boleh berperang, dosa besar. Nah gitu. Yang kedua, kalau dia tidur diikat di masjid, berarti ini tawanan perang, tidur makan di dalam masjid. Dan itu Pak, jadi kafir Pak. Tentu kalau orang di kafir di tiang masjid, tentu dia ada dalam masjid. Di mana ada? Ini kafir dalam masjid, ya kan? Tangannya di kafir dalam masjid. Dari situ kan dipahami boleh tidur dalam masjid. Ada pula saya lagi masjid, saya datang sini dilarang tidur dalam masjid. Ya kan? Boleh tidur dalam masjid, dilarang tidur dalam masjid. Mungkin itu antisipasinya dia awal karpet, itu ada yang buruk itu. Aku yang antisipasi mungkin.
Makanya kalau Bapak Ibu tidak membolehkan orang tidur di karpet ini, bikin area khusus tidur. Di beberapa masjid saya lihat Bapak Ibu dibikin pengumuman dulu, bagi yang mau tidur silakan ke lantai 2. Disediakan Pak di lantai 2 pun sampai lalu. Tapi melarang tidur di masjid itu tidak boleh. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Haram kan? Ya kan? Baru Nabi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram. Karena Nabi tidur di Masjidil Haram. Ketika Khadijah mati, Abu Talib mati, Nabi sedih. Bulan-bulan Nabi istri mati, maka Nabi tidur di masjid. Karena di masjid itu ada ketenangan hati. Makanya apa-apa, kalau ada masalah di ibu di mana pun dalam saja. Selain itu nasinya ya? Selain itu nasinya apa? Selama ini banyak ada nasi. Jadi kalau masalah itu jadi kunci-kunci pengurus. Jadi kunci. Kalau apa-apa bercakap tengah malam di rumah, lalu ke situ. Dia kalau apa-apa boleh-boleh misalnya itu kalau sudah bercakap di sini. Kalau apa-apa dulu sudah bercakap di rumah pertama kacau pikiran itu masalah. Dia boleh masalah kumpul, sujud, doa, boleh-boleh baca Quran, tenang untuk baca itu. Cuma kalau tidak ada orang-orang di masalah itu, kalau takut karpet umum, bikin jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Ada area dibikin tuh, ini area tidur, area istirahat, ada lantai 2, dibikin. Jadi larang tidur di masjid. Ya. Kadang ada Bapak sakit tapi ada dikunci. Karena awak kalau mau motor Pak, itu kalau kamu motor panik tak kamu Pak. Apa perlu boleh seketik cuma bangun kaki dulu naik kaki begitu. Kalau rumah sakit ada takkan pahala bagi yang membangun masjid. Apalagi masjid boleh awak lokasinya tapi tidak ada Pak. Jadi kunci-kunci. Ya soal aku yang ini masa dia antisipasi. Karena itu pahalanya besar, pahala banyak orang lewat berpergian Tuhan di sini ingin istirahat masyarakat yang datang dari luar kota di sini masyarakat istirahat. Pahala berbagai. Jadi begitu satu masalah itu sampai salat saja. Sampai umat menenangkan jiwanya, raganya di sini. Itu guna masjid. Makanya tawanan barang itu diikannya di masjid. Mereka tidur dalam masjid, berarti boleh tidur di masjid. Ya, di mana saya lihat kemarin begitu. Jadi dibuatkan di masjid itu tulisan bagi jamaah yang ingin istirahat dan tidur silakan naik ke lantai 2. Sediakan dibuat, bahkan dia tidur di masjid. Kan bisa solusi itu. Tapi kalau kita alam simpel begitu, takut orang masalah ini. Sehingga orang-orang yang lalu dari tadi ke masjid jadi takut ke masalah ini dilarang banyak orang. Makanya jadi kunci masalah itu. Lalu masalah itu dah apa? Lalu lah. Karena makanya dulu kan di kampung dari Surabaya ke Jawa. Surabaya itu namanya itu masalah itu. Ya. Ya, cuma jawab pada Surau. Ya, kan kita sampai sholat berjamaah mau kamu Surau. Ya, itu, itu kalau yang lalu siwa, maaf ini Surau. Yang masih itu laki-laki itu aja. Kalau dapat tahu itu boleh. Ini dia kalau dicari dan pulang sore ketemu. Kalau ini dapat tahu, kunci kan kata langsung. Lalu dari Surau nih. Banyak ibu yang masih sujud. Apa aku kemudian ketika lea itu le baginya ya le kata bukan duit dia itu. Itu baru suruh samping suku suruh keluaran dibangun suruh bisa suku dulu. Siapa yang suruh dulunya
anak muda luar rumah, orang kaya yang dibuat keluar rumah. Anak bujang keluar rumah, jalan rumah, jalan keluar rumah. Ada orang kaya dicampur